Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video pembelajaran kali ini kita akan belajar menentukan nilai limit fungsi trigonometri. Materi ini dipelajari di kelas 12 pada pelajaran matematika peminatan, yaitu semester ganjil. Video ini dibuat untuk memenuhi kebutuhan belajar mengajar secara daring atau secara jarak jauh di MA Al-Hidayah Lajukidul atau dikenal dengan MA Plus keterampilan. Oke, dalam video kali ini kita akan belajar menentukan nilai limit fungsi trigonometri yang terdapat sinus dan tangen. Ya, contoh soal pertama di sini nanti kita akan banyak menemukan unsur sinus dan tangen. Oke, contoh soal yang pertama ini adalah contoh soal yang paling dasar. Tentukan nilai limit fungsi-fungsi berikut. Yang A adalah limit X mendekati 0 dari tan 5X per 3X. Ya, ini soal yang paling dasar. Kemarin sudah, kalau ada tan X per X maka nilainya pasti 1. Karena di sini tan 5X per 3X maka hasilnya adalah 5/3. Sangat simpel dan sangat mudah. Kemudian yang B, tan pangkat 3 5X 10X kuadrat sin setengah X limit X mendekati 0. Karena di sini ada pangkat 3, di sini ada pangkat 2, maka ini kita pecah terlebih dahulu. Kita coba untuk menuliskannya. Kita tulis limit X mendekati 0. Nah, kita tulis jadi 2 tan kuadrat 5X dikali tan 5X. Ini hanya beda di penulisannya aja, karena sebenarnya hasilnya juga sama-sama pangkat 3 tannya. Kemudian di sini adalah 10X kuadrat. Nah, ini dari sini. Kemudian yang di sini adalah sin setengah X. Oke. Atau bisa kita tulis limit X mendekati 0 tan 5X per 10X dikuadratkan dikali tan 5X per sin setengah X. Dari sini terlihat untuk yang pertama ini tan 5X per 10X itu adalah 5/10 yang dikuadratkan. Kemudian yang belakang kita tulis saja langsung di sini tan per sin sama, bisa menjadi suatu nilai 1 ya, kita tulis 5/1/2. Oke, kita hitung lagi. 5/10 ini adalah 1/2. 1/2 kuadrat dikali dengan 5/2. 5/2 itu sama dengan 10. Berarti ini 1 kuadrat itu 1, 2 kuadrat itu 4, 10/4, atau bisa kita sederhanakan lagi menjadi 5/2. Kemudian untuk yang contoh C. Contoh C di sini ada sin kuadrat n dikurangi pi per 2 per n dikurangi pi per 2 dikali 3n. Untuk limit X mendekati pi per 2. Kita coba, di sini ada n per 2, di sini juga ada n per 2, sehingga ini bisa menghasilkan suatu nilai 1. Oke, kita pecah dulu sinnya. Kita tulis limit X mendekati pi per 2 dari sin, kita pecah n min pi per 2 dikali sin n min pi
pi per 2. Nah, ini nilainya tetap sama, beda di penulisan aja ya. Yang situ ditulis kuadrat, yang sini ditulis penjabarannya atau perkaliannya. Per n min pi per 2. Nah, ini dikali yang ini, yang tertinggal adalah 3n, kita tulis. Oke, untuk yang pertama ini nilainya 1. Nah, kali limit x mendekati pi per 2 dari sin n kurangi pi per 2. Oke, dibagi dengan 3n. Maaf, sepertinya terjadi kesalahan tulis. Ini harusnya bukan x, tapi di sini adalah n, karena di sini yang dibahas adalah n, bukan x. Oke, kita ubah. Bentar. Nah, ini kita ubah menjadi n. Ya. Sehingga kita bisa mensubstitusikan ini. Oke, 1 kali sin pi per 2 dikurangi pi per 2 dibagi 3 pi per 2. Nah, pi per 2 kurangi pi 2, 0. Sin 0 itu adalah 0, sehingga ini hasilnya pasti 0. 0 per 3 pi per 2. Berapapun kali 0 atau dibagi 0 pasti hasilnya 0, sehingga hasil akhir untuk contoh soal C ini adalah 0. Contoh kedua, tentukan nilai setiap limit berikut dengan menggunakan rumus limit fungsi trigonometri. Kita coba kerjakan satu-satu, mulai dari yang A. Oke. Yang A di sini ada penjumlahan pengurangan ya, dengan satu penyebut yaitu 2x. Untuk mempermudah ini bisa kita pisah. Kita coba menuliskannya. Limit x mendekati 0 sin 4x per 2x ditambah limit x mendekati 0 dari tan 3x per 2x dikurangi sin 5x per 2x sama dengan, nah di sini ada sin x per x. Kalau sin x per x itu 1, maka sin 4x per 2 sama dengan 4 per 2. Ditambah yang ini tan 3x per 2x sama dengan 3 per 2 dikurangi sin 5x per 2x, 5 per 2. Oke, kita tulis lagi. 4 tambah 3 dikurangi 5 per 2 sama dengan 2 per 2 sama dengan 1. Baik, kita lanjutkan untuk contoh yang B. Limit cot 5x per cot 10x, ini kurang ya. Kita tulis lagi, kita tambahkan di sini, ini cot kurang. Oke, kita tahu cot itu adalah kebalikan dari tan, maka ini bisa kita tuliskan seperti begini. Cot 5x berarti 1 dibagi tan 5x. Cot 10x berarti bisa kita tulis 1 dibagi tan 10x. Oke, atau kita tulis limit x mendekati 0, misalnya 1 per tan 5x dikali tan 10x per 1 sama dengan
Lanjut ya, sama dengan tan 10x bagi tan 5x sama dengan 10 dibagi 5 sama dengan 2. Sangat mudah sekali. Oke, kita lanjutkan contoh yang C. Contoh yang C, di sini ada limit x mendekati 1 dari 3x ditambah 1 dikali sin x dikurangi 1 dibagi x kuadrat ditambah 2x dikurangi 3. Kita coba menyelesaikannya. Oke, kita tulis dulu aja limit x mendekati 1 dari 3x plus 1 sin x min 1 dibagi x kuadrat plus 2x min 3. Ini bisa kita faktorkan agar nantinya bisa kita gunakan untuk menjadikan per x min 1. Berarti salah satunya pasti di sini x min 1. Kalau di sini udah x min 1, berarti di sini berapa? Di sini x, karena di sini x kuadrat. Ini min 3. Min 3 itu 1 kali min 3 atau min 3 kali atau 3 kali min 1. Kalau di sini sudah ada min 1, maka di sini pasti plus 3. Oke, kita sudah berhasil membuat ini sama, sehingga ini bisa kita tulis limit x mendekati 1 dari 3x plus 1 per x plus 3. Nah, ini kali 1 ya, sudah berubah menjadi 1. Setelah itu bisa kita masukkan 3 kali 1 dari ini x mendekati 1 ditambah 1 per 1 ditambah 3 dikali 1. 3 kali 1 3 tambah 1 4. 4 per 4 kali 1 sama dengan 1. Cukup mudah sekali, semoga tidak bingung. Kita lanjutkan. Contoh berikutnya, hitunglah nilai setiap limit di bawah ini. Yang pertama adalah limit x mendekati 0 dari x dikurangi 2 sin x per tan x. Di sini ada pengurangan ya dengan satu penyebut, maka bisa kita jabarkan. Limit x mendekati 0 dari x per tan x dikurangi limit x mendekati 0 dari 2 sin x per tan x. Saya kira setelah berbentuk seperti ini, kita akan dengan mudah bisa menemukan nilainya. Yang depan dulu, limit x mendekati 0 dari x per tan x itu nilainya adalah 1. Yang belakang dikurangi, tandanya tetap. Limit x mendekati 0 dari 2 sin x per tan x itu adalah 2 kali 1. Jadi nilainya sama dengan 1 dikurangi 2, yaitu min 1. Sangat mudah ya. Kemudian contoh yang B, limit x mendekati 0 dari tan x per min x dibagi sin x plus x. Kalau ada soal seperti ini, maka langkah pertama, masing-masing dari pembilang dan penyebut ini harus kita bagi dengan x. Ya, kita coba melakukannya. Tan x dikurangi x per x dibagi sin x ditambah x per x sama dengan tan, limitnya belum saya tulis dulu, ini dihapus. Limit x mendekati 0 dari tan x per x dikurangi x dibagi x itu sama dengan 1 dibagi sin x per x
ditambah x per x itu 1, tan x per x sendiri nilainya sama dengan 1 ya, sin x per x juga 1, maka di sini adalah 0/2 hasilnya. Berapapun jika dibagi oleh 0 maka hasilnya pasti 0. Kita lanjutkan lagi, menentukan nilai limit fungsi trigonometri yang terdapat fungsi sinus, kosinus, dan tangan. Kalau yang tadi tidak ada kosinusnya, hanya ada sin sama tangan, jadi lebih mudah. Kalau ada kosinusnya bagaimana? Sedangkan kosinus tidak, dalam limit tidak memiliki nilai identitas 1/1 ya. Oke, kita coba. Contoh 1, hitunglah nilai limit dari x mendekati 0, 1 dikurangi cos 2x dibagi 1 dikurangi cos 4x. Kita coba pakai aturan limit biasa, kita tes ya, kita tulis tes limit, kira-kira berhasil apa enggak ya. Limit x mendekati 0 dari 1 min cos 2x, kita tulis limit x mendekati 0, 1 dikurangi cos 2x per 1 min cos 4x sama dengan 1 dikurangi cos 2 kali 0 per 1 dikurangi cos 4 kali 0. 1 dikurangi cos 0 itu 1, 4 kali 0 itu 0, cos 4 0 itu juga 1, maka hasilnya 0/0 dan ini tidak diperbolehkan dalam limit, sehingga dengan kata lain maka tes limit ini disebut gagal. Oleh karena itu kita coba menyelesaikannya dengan aturan trigonometri. Oke, kita tahu bahwa cos 2x itu nilainya adalah 2 sin kuadrat x ya. Di sini ada cos 2x. Oke, kita coba mengerjakan dengan identitas trigonometri tersebut. 1 dikurangi cos 2x per 1 dikurangi cos 4x, maka akan saya tulis 2 kali 2x untuk mempermudah. Nah, sama dengan limit x mendekati 0, 1 dikurangi, maaf ini 1 min ya, 1 min 2 sin kuadrat x per 1 min 1, yang ini dari sini 1 min 2 sin kuadrat 2x. Limit x mendekati 0, 1 dikurangi 1, 0, min kali min plus 2 sin kuadrat x per sama 2 sin kuadrat 2x. Nah, 2 bagi 2 itu 1, maka ini sama dengan 1 kali 1/2 kuadrat sama dengan 1/4.